Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Melanjutkan pelajaran kita Tasfiyatun Nufus, pembersihan jiwa dari kitab Ighatsatul Lahafan min Masayyidis Syaitan, lanjutan dari bab 5 dan 6, bahwa hidupnya hati seseorang dan bersinarnya hati seseorang merupakan sumber segala kebaikan. Demikian juga matinya hati seseorang dan gelapnya hati seseorang merupakan sumber segala kejelekan. Allah SWT telah mengaruniakan pada setiap kita dua kekuatan di dalam hati, yaitu kekuatan ilmu dan tamyiz, membedakan. Yang kedua, kekuatan iradah, kemauan dan kecintaan. Seseorang hidup dan kehidupan hati seseorang, sejauh mana hidupnya hati seseorang, tergantung dari sejauh mana penggunaan dua potensi kekuatan yang Allah berikan dalam hati setiap manusia. Di bab ke-6 diterangkan kemarin bahwa ketenangan hati, kesuksesan, kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan hidup adalah dengan mengerti atau memahami kebenaran, menginginkan kebenaran, mengamalkan dan mengutamakan kebenaran. Yang kedua kemarin sudah dibahas dan belum selesai, bahwa kenikmatan terbesar di dunia ini, paling nikmatnya kenikmatan dunia adalah merasakan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya kemarin sudah dibahas. Sebagaimana kenikmatan terbesar di akhirat adalah melihat wajah Allah. Rasa rindu di dunia
di dunia ini, perasaan rindu kepada Allah merupakan pendorong manusia atau pendorong utama manusia melaksanakan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, menjauhkan apa yang dimurkai oleh Allah berupa kesyirikan dan semua yang menjauhkan dari Allah Azza wa Jal. Orang yang rindu kepada Allah akan lari zahir dan batinnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam mewujudkan rasa rindunya kepada Allah, ciri-cirinya, tanda-tandanya dia semangat di dalam menempa iman, menambah ilmu, menambah ketakwaan. Dan itu merupakan makna la ilaha illallah sebagaimana kata beliau, walihadza kana la ilaha illallah, dari itu maka la ilaha illallah tidak ada yang diibadahi selain Allah secara benar, ahsanul hasanat merupakan paling baiknya kebaikan. Wa kana tauhidul uluhiyati, dan tauhid uluhiyah Rasul Amri merupakan puncak urusan. Wa amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah meyakini hanya Allah yang mencipta alam ini, hanya Allah yang mengatur alam ini. Nah, alladzi aqarra bihi al-muslimun wal kafir. Yang tauhid rububiyah ini diyakini oleh orang muslim maupun orang kafir. Wa qarrarahu ahlul kalam, dan juga diyakini oleh ahlul kalam fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka, fala yakfi wahdahu. Ini tidak mencukupi untuk mengantarkan manusia kepada apa yang merupakan nikmat terbesar, yaitu hidupnya hati, bercahayanya hati, dan kerinduan kepada Allah. Bahkan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah pun itu meyakini rububiyah. Bal huwa al-hujjah alaihim, bahkan rububiyah ini menjadi hujjah bagi orang-orang kafir, musyrik. Kama bayyana dzalika subhanahu fi kitabihi fi iddati mawadhi'an, sebagaimana hal itu diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayatnya. Selanjutnya kata beliau, walihada, dari itu, kana haqqullah ala ibadihi, maka hak Allah dari hambanya, an ya'budu, diibadahi. Nah, karena memang satu-satunya maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia beribadah. Adapun makhluk selain Allah seperti makanan dan seterusnya, langit, bintang, bulan dan seterusnya, surga, neraka, itu merupakan ayat-ayat Allah yang mengantarkan manusia untuk agar manusia itu beribadah, menjalankan misi utamanya, yaitu beribadah kepada Allah. Dibuatkan hati, dibuatkan pemahaman, dibuatkan akal, dibuatkan alat-alat oleh Allah, mata, telinga. Itu semua Allah persiapkan untuk itu. Agar apa? Manusia mencapai misinya, beribadah hanya kepada Allah. Baru orang itu sampai kepada tujuan, yaitu merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya iman, dan merasakan kebahagiaan hidup, merasakan tenangnya hidup di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat.
hanya ini. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis as-sahih, yang sahih, alladzi rawahu Mu'adz ibn Jabal, yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqqullah ala ibadihi. Rasul bertanya kepada Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala haqquhu, hak Allah ala ibadihi, hak Allah atas hambanya, an ya'buduh, diibadahi, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak disekutukan dengan sesuatu. Atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah, tahukah kamu apa hak hamba dari Allah? Tidak fa'alu dzalik, kalau melaksanakan ini ibadah kepada Allah tidak menyekutukan dengan sesuatu, maka hamba punya hak dari Allah. Qultu, Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu. Qala, maka Rasul mengatakan, haqquhum alaih, hak hamba dari Allah, an la yu'adzibahum binnar, Allah tidak akan menyiksa dengan api. Nah, walidzalika yuhibbu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minin. Dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang beriman, al-muwahhidin, yang mentauhidkan Allah, wa yafrahu, dan Allah senang, bergembira, bitaubatihim, dengan taubat hambanya. Kama anna fi dzalika a'zamu lazzatil 'abdi wa sa'adatihi, karena ini merupakan paling besarnya kelezatan hamba dan paling besarnya kebahagiaannya dan kenikmatannya. Itu dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang mentauhidkan Allah, yang selalu bertaubat. Kenapa? Karena hamba merasakan ini, kenikmatan yang paling nikmat, kelezatan paling lezat. Falaisa fil kainati syai'un ghairallah, maka tidak ada di dunia ini sesuatu selain Allah, yaskunul qalba ilaihi, yang bisa menenangkan jiwa, menenangkan hati, tidak ada. Kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang sudah bergelimang harta juga belum mencapai tenangnya hati. Karena memang bukan di situ. Malah seringnya bikin tumpek, bikin resah, pertengkaran, permusuhan, pembunuhan, setiap saat ya urusannya dengan harta, yang dikira oleh mereka itu di sana ada ketenangan. Kenyataannya tidak. Nah, karena memang seperti ini. Orang yang mentauhidkan Allah lah, yang selalu bertobat kepada Allah, yang akan merasakan nikmatnya, kebahagiaannya, dan itu dicintai oleh Allah yang demikian. Wayat ma'innu bihi, wayanasu bihi. Yanas pun kemarin ya, gembira, ceria. Nah, ketika dia bisa mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Wayatana'amu bitawajjuhi ilaih. Dia bernikmat-nikmat dengan mengarahkan, menghadapkan dirinya kepadanya.
Terutama yang dalam sholatnya membaca ini wajjahtu. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Wajah itu mewakili seluruh anggota badan, zahir dan batinnya. Sesungguhnya aku hadapkan diriku kepadamu. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Itu penyejuk hatinya. Saya sudah sering baca itu, setiap sholat baca itu kok nggak tenang. Ya mungkin karena nggak paham yang dibaca, nggak paham itu apa. Terus di luar sholat banyak perilaku-perilaku yang menyelisih. Waman abida ghairahu subhanahu, barang siapa yang beribadah pada selain Allah, tidak mentauhidkan Allah tadi. Wa hasala lahu bihi na'u manfaatin wa ladzatin, dan dia merasakan manfaat dan merasakan kelezatan. Nah, misalnya usaha saya itu sukses semenjak saya ini rajin ke kuburan mbah atau kuburan wali. Itu nyatanya seperti itu. Nah, ini kan manfaat. Waladzatin, dan kelezatan. Sehingga senang, saya senang, bahagia, istri senang, keluarga senang. Ini yang dimaksud. Barang siapa beribadah kepada selain Allah dan dia mencapai atau memperoleh kenikmatan, kemanfaatan dan kelezatan, kata beliau, famadarratuhu, tetapi bahayanya dari itu ad'afu ad'afi manfaatihi, berlipat-lipat ganda dari manfaatnya, kekal di neraka, na'udzubillah. Nah, wa huwa bimanzilati akli ta'am al-masmum alladzi, orang yang beribadah kepada selain Allah itu sekalipun dia mendapati manfaat dan merasakan kelezatannya, itu seperti orang yang makan makanan beracun yang lezat. Makanannya lezat, enak, tapi beracun. Nah, wa kama anna samawati wal arda, dan juga sebagaimana kalau sekiranya di langit dan bumi, law kana fihima ilahun ghairuhu subhanahu, kalau di sana ada sesembahan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, la fasadata, maka langit-langit dan bumi itu akan hancur. Karena nanti Tuhannya akan berlomba untuk menjadi penguasa tunggal, namanya Tuhan. Karena kalau ada yang menyaingi, ya, maka yang menang itu yang jadi Tuhan. Yang kalah tidak berhak, tidak boleh. Maka akan terjadi kontroversi, pertentangan. Tuhan yang satu mau bikin bumi itu bulat, nah, satunya maunya lonjong. Satunya pinginnya langit itu 7, satunya pinginnya 8. Wes perang terus nanti. Satu Tuhan pingin bikin Lombok itu kecut, nah, satunya bikin pedas. Sehingga tidak jadi Lomboknya pertengkaran antara dua Tuhan. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, laukana fihima, kalau di langit dan bumi alihatun, ada sesembahan, illallah, selain Allah, ya, kalau ada sesembahan lain selain Allah,
la fasadata, maka langit dan bumi akan rusak. Seperti keyakinannya orang-orang Nasrani, orang Yahudi, Tuhan itu Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Fakadzalika al-qalbu, demikian juga hati. Idza kana fihi ma'budun ghairallah, kalau di hati itu ada sesembahan selain Allah, fasada, maka hatinya akan rusak. Fasadan, dengan kerusakan, la yurja salahuhu, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Illa bi an yahruja dzalikal ma'bud min qalbihi, kecuali harus dengan mengeluarkan sesembahan tadi dari hatinya, memurnikan sesembahan hanya kepada Allah saja. Wa yakunullaha wahdahu ilahuhu, dan menjadikan Allah saja sesembahannya, wa ma'buduhu, dan yang diibadahi. Alladzi yuhibbu, yang dicintainya, wa yarju, yang diharapkan, wa yakhafu, yang ditakuti, wa yatawakkalu alaihi, wa yunibu ilaihi, tawakal kepadanya dan kembali kepadanya. Sampai di hatinya itu isinya ini saja. Kalau nyabang, tawakal pada penghuni kubur, tawakal pada Allah, maka akan terjadi kerusakan di hatinya. Nah, ini penjelasan beliau bagaimana cara menciptakan hati itu hidup, hati itu bercahaya. Sehingga menciptakan orangnya, kalau hatinya hidup dan hatinya bercahaya, orangnya penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, kelezatan, kenikmatan. Al-wajhu salis, masalah ketiga, bagaimana cara menjadikan hati itu hidup dan bercahaya. Kata beliau, anna faqral abdi ila ayya'budallaha wahdahu, bahwa butuhnya hamba untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan dengan lainnya, laisa lahu nadhirun, tidak ada bandingannya. Fayuqasu bihi, untuk dibandingkan. Jadi kalau ditanya kebutuhan makhluk paling tinggi itu apa? Yaitu beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan dengan sesuatu. Nah, walakin yasbahu min ba'dil wujuh hajatal jasad, walaupun sedikit bisa diserupakan, yaitu butuh kebutuhan jasad badan ilal ghoda. Ini sedikit bisa diserupakan, tapi tidak mengimbangi lebih butuhnya hamba kepada mentauhidkan Allah. Artinya mentauhidkan Allah itu jauh lebih dibutuhkan dari sekedar makan, ya, wasyarab, wan nafas. Nah, setiap manusia hidup ya pasti butuh ini, makan, minum, nafas. Tapi itu masih di bawah kebutuhan manusia terhadap apa? Beribadah kepada Allah saja. Wa bainahuma furukun katsiratun, bahkan dari dua kebutuhan ini, kebutuhan jiwa yaitu mentauhidkan Allah, dan kebutuhan badan yaitu berupa makanan, minum, nutrisi, kata beliau furukun katsiratun, sangat banyak perbedaannya. Fa inna haqiqatal abdi qalbuhu, karena hakikat hamba itu hatinya, waruhuhu, dan jiwanya. Kalau badan ini ya
semacam kendaraan saja, kendaraan dari hakikat. Nah, dengan ini kita belajar hakikat, ya, hakikat diri. Hakikat diri kita ini adalah apa? Hati dan jiwa. Wala salaha lahu, maka tidak akan baik hati seseorang dan jiwa seseorang illa bi ilahihil haq, kecuali dengan sesembahannya yang benar. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sembahan selain Dia. Fala yatma'innu, maka hati jiwa tidak akan tenang illa bidzikrihi, kecuali dengan zikir kepadanya. Allah berfirman gimana? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Walaupun kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta, itu bisa membawa kepada ketenangan kalau ikhlas karena Allah. Kata Rasul SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah, maka dismalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Kalau apa? Mencintai sesuatu karena Allah. Cinta istri karena Allah, cinta anak karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, nanti bisa luntur kecintaan, mengikuti penyebab cintanya dulu. Dulu kenapa kamu kok cinta? Oh, dia cantik, kulitnya glowing, nah, giginya Masya Allah rata semua, rambutnya hitam, nah, hidungnya mancung, bibirnya kayak jambe, bibirnya sigar jambe, nah, matanya ada putih dan hitamnya, seterusnya ya, kukunya merah, kulitnya halus, itu seumur 19, 20, 30 ke atas mulai ada uban tumbuh. Nah, bibirnya yang apa tadi? Nyigar jambe mulai hilang. Nah, kulitnya yang glowing mulai keriput. Menurun juga kecintaannya karena tadi tendensi cintanya bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, makin lama kumpul suami, makin dekat kepada Allah, makin baik kecintaannya. Makin kuat jalinan cintanya. Ikatan cintanya makin kuat. Tidak terpengaruh dengan ubannya yang tumbuh, kulitnya yang mulai keriput, giginya yang mulai jatuh. Dan itu keimanan cinta yang demikian. Artinya secara zat, secara benda, itu tidak termasuk ibadah ketika mencintai sesuatu tadi. Baru dikatakan beribadah kalau karena Allah. Cinta pada istri karena Allah, cinta pada anak-anak karena Allah, cinta pada teman karena Allah. Bukan karena bendanya. Yang dicintai karena bendanya itu hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena zatnya hanya Allah saja. Wala yaskunu, dan hati tidak akan merasakan ketenangan, jiwa tidak akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, illa bima'rifatihi, kecuali dengan mengenal Allah. Maka pelajaran paling penting adalah mengenal Allah. Dan Allah telah mengenalkan dirinya lewat ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua, ayat kauni dan syar'i. Ayat kauni berupa alam-alam yang Allah ciptakan itu
Maka di sana Allah mengenalkan dirinya, mengenalkan tentang sifat kekuasaannya, bisa menciptakan lombok, asalnya berupa biji, kemudian ditumbuhkan oleh Allah, kemudian tumbuh berbuah, warnanya hijau, kemudian dirubah oleh Allah jadi merah, diberi pedes. Coba kalau lomboknya nggak pedes, gimana? Nah, dan Allah menciptakan terus setiap hari sehingga melijo terus berjalan. Lombok jual tiap hari, jual lombok melijo. Kok ada tiap hari? Kenapa? Karena Allah senantiasa terus menciptakan. Kenapa Allah kok setiap hari menciptakan? Karena Allah itu penyayang. Allah itu sifatnya Rahman. Apa Rahman? Banyak sekali pengasihnya. Karena kasihannya pada kita, rahmannya pada kita, dibuatkan lombok setiap hari, dibuatkan kangkung setiap hari. Coba lihat di melijo-melijo itu kan setiap hari ada. Kalau nggak ada, wah itu dimarahi itu tukang melijonya. Nah, dari mengenal Allah yang seperti itu, maunya Allah dibuatkan macam-macam kenikmatan tadi, mulai dari lombok, tomat, kangkung, segala jenis sayuran, segala jenis bumbu-bumbu, segala jenis ikan-ikan, itu supaya manusia itu bersyukur kepada Allah, berterima kasih pada Allah. Bagaimana syukurnya? Menggunakan kenikmatan itu di jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Bagaimana caranya? Tadi berupa makanan sudah dimasak, jadi makanan badannya kuat. Tadi sudah lemes, puasa sehari sudah lemes, butuh nutrisi. Nah nanti makan, kemudian muncul tenaga baru, tenaga kekuatan lagi, maka kekuatannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Wahubbihi, dan tidak akan tenang jiwa dan hati kecuali dengan mencintai Allah. Dan cinta ini buah dari pengenalan tadi, pendalaman, pengkajian ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauni berupa alam maupun ayat syar'i yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semakin kenal, semakin didalami, akan semakin tinggi kecintaannya kepada Allah. Maka ketika kita berjalan keluar, lihat tanaman, lihat matahari, lihat bulan, lihat awan, langit, itu semua ayat Allah. Jangan sekedar dengan mata kepala saja, tapi memandangnya juga dengan mata hati. Sehingga itu namanya menyatu antara dohir dan batinnya. Wa huwa kadihun ilaihi. Setiap hamba itu kadihun, orang yang berusaha, orang yang berbuat ilaihi menuju Allah. Kadhan famulaki, dengan upaya-upaya. Setiap manusia itu kadihun, orang yang berupaya, berusaha menuju Allah. Famulaki, maka pasti akan menemui Allah. Cuma di sana ada dua, orang yang bertemu Allah, ada yang binasa, ada yang selamat. Siapa selamat? Kata Allah, man atallaha biqalbin salim. Yang ketemu Allah dengan hati yang salim, bersih. Wala budda lahu min liqa'ihi, dan pasti setiap orang itu akan menjumpainya. Wala salaha lahu, maka tidak akan baik hati itu illa bitauhidi mahabbatihi, kecuali mentauhidkan kecintaannya. Kecintaan itu harus karena Allah. Cinta kepada Allah saja, dan kalau mencintai selainnya harus karena Allah saja. Cinta karena Allah itu tentu juga harus sesuatu yang memang dicintai, dibolehkan oleh Allah untuk dicintai.
Tidak boleh mencintai karena Allah, tapi perkara yang dicintai, sesuatu yang tidak dicintai Allah, itu tidak masuk ke dalam arti cinta karena Allah. Misalnya cinta kebid'ahan, cinta kesyirikan, cinta kemaksiatan. Wa ibadatihi, dan tidak akan baik hati itu kecuali dengan beribadah kepada Allah saja. Wa khaufi, dan merasa takut kepada Allah saja. Wa rajaihi, berharap hanya kepada Allah saja. Walau hasala lahu minal ladzati was-surur bi ghairihi ma hasala. Kalau sekiranya orang yang mencintai selain Allah, beribadah pada selain Allah, merasa takut kepada selain Allah itu bisa mendapatkan kelezatan hidup, bisa merasakan kebahagiaan hidup. Nah, fala yadumu lahu dzalika. Hal itu tidak akan lama. Tidak akan terus. Bal yantakilu, bahkan akan berpindah min nau'in ila nau'in, dari satu jenis ke jenis lain. Nah, aku seneng kalau makan bakso. Tapi itu tidak akan lama, sebentar lagi bosen, aku pindah nang cilok. Itu juga tidak akan lama, pindah lagi ke martabak. Begitu. Min nau'in ila nau'in. Wa min syahsin ila syahsin, demikian juga dari seseorang kepada seseorang. Sekarang aku mencintai Ahmad. Kenapa? Dia orang baik. Lama sama Ahmad kok baiknya luntur. Ahmad tadi pindah ke Ali. Ali lama-lama Alinya kok luntur. Ganti turun kecintanya, pindah lagi ke Utsman dan seterusnya. Wa yatana'amu bihadza fi halin wa bihadza fi halin. Atau bisa dia bernikmat-nikmat dengan si Ahmad dalam satu keadaan dan dengan Ali dalam satu keadaan. Kalau urusan jual beli sama Ahmad, kalau urusan lainnya itu sama Ali. Tidak pada satu pribadi. Karena masing-masing orang punya kelebihan yang sendiri-sendiri, yang berbeda, dan punya kekurangan yang berbeda. Wa katsiran ma yakunu dzalika alladzi yatana'amu bihi wa a'dhamu asbabi alamihi. Dan seringnya apa yang selama ini dia sukai, dia bernikmat-nikmat dengannya. Nah, orang misalnya seneng makan, pokoknya setiap makan gulai, sate, pecel. Wah, apa pecel itu enggak? Itu makanannya orang sana lo pinggiran. Sehingga karena makannya sate gulai terus numpuk lemak di saluran darah. Sehingga menghambat, apa yang dihambat? Darahnya enggak mengalir ke badan, ke seluruh badan. Terhambat, maka otak tidak bisa menyampaikan informasinya ke anggota badan. Terjadilah yang disebut apa? Stroke. Sehingga kata beliau, walaupun orang itu atau seringnya orang itu bernikmat-nikmat dengan sesuatu tadi selain Allah, huwa a'dhamu asbabi alamihi, malah itu menjadi sebab terbesar sakitnya. Wis stroke, gak iso jalan. Nah, wa madarratihi, dan menjadi paling besarnya sebab bahayanya.
Demikian tadi, demikian juga mencintai seseorang karena cinta, karena baiknya atau karena tampannya. Nah, padahal yang dicintai itu orang kafir misalnya. Jatuh cinta pada orang kafir atau jatuh cinta pada ahlul bid'ah, pada hizbi. Karena cintanya nggak bisa ninggal, namanya jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta itu yang pahit jadi manis. Tai kucing rasa coklat katanya. Gitu Pak sama ya. Tai kucing rasa coklat. Tapi dia sanggup meninggalkan manhajnya, Siratal mustaqim, jalan yang lurus ditinggal demi si bulanah. Pokoknya sama si dia. Ini kata beliau, seringnya seperti itu. Menjadi sebab paling besar sakitnya dan bahayanya. Wa amma ilahuhu al-haq. Tetapi kalau hati itu bergantung, terikat kepada sesembahannya yang satu saja, mencintai selain Allah itu karena Allah saja tadi, cinta istri, cinta anak itu hanya karena Allah, fala budda lahu minhu fi kulli waqtin. Namanya terikat kepada Allah, cinta kepada Allah itu tidak akan pernah luntur. Itu harus setiap hari, setiap waktu. Wa fi kulli hal, dalam segala keadaan. Wa aina makana, dan dimanapun dia berada. Fanafsul iman, maka iman itu. Nah, fanafsul iman wa mahabbatihi, dan kecintaan kepada Allah. Kalau di sini Allah, iman kepada Allah, mencintai Allah, wa ibadatihi, beribadah kepada Allah, wa ijlalihi, dan mengagungkan Allah, wa zikrihi, dan selalu zikir kepada Allah, huwa wada'ul insan. Itu adalah apa? Nutrisinya manusia, makanannya manusia. Wa quwwatuhu, dan kekuatan manusia. Sehingga kalau nggak taklim lemes, hatinya lemes. Nah, lemes-lemes melemah. Seperti tanaman kalau disiram itu kelihatan seger, kelihatan kuat. Tapi kalau 2 hari nggak disiram, mulai layu, lemes. Wa salahuhu wa qawamuhu. Nah, dan merupakan solahnya, solah itu baik. Wa qawamuhu, dan penegaknya. Penegak apa ini? Manusia. Jadi penegak manusia yang hakiki, ini makanannya. Apa tadi? Iman kepada Allah. Cinta kepada Allah, ibadah kepada Allah, mengagungkan dan zikir kepada Allah. Kama alaihi ahlul iman wa dalla alaihi sunnatu wal qur'anu, yang demikian telah diterangkan di dalam as-sunnah dan Al-Qur'an. Wa syahidat bihi al-fitratu, demikian juga hal ini telah disaksikan, dibenarkan bahwa makanan manusia yang hakiki itu iman. Makanan hati oleh fitrah itu diakui, disaksikan oleh fitrah. Wal janan. Apa janan? Hati. La kama yakuluhu man qalla nasibuhu, tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang sedikit nasibnya.
Minat tahqiqi wal urfan, dari orang yang merasa ahli teori kebahagiaan. Nah, limujarratil ibtila wal mana? Wa buhsi khudhuhu, dan orang yang merugi nasibnya. Minal ihsan, dari orang-orang yang merasa mencapai kesuksesan. Ini bedanya ya antara tadi yang dibahas itu bahwa keimanan kepada Allah, cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya itu, pengagungan kepada Allah, zikir kepada Allah itu merupakan apa? Makanan jiwa, penyejuk hatinya, penenang kebutuhan. Karena seperti orang butuh badan, butuh makan, kalau lapar susah gelisah. Demikian juga hati ini, kalau hatinya sehat, hatinya hidup, lapar itu susah gelisah, cari makanan dia hatinya. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, sunnah, al-fitrah, dan hati. Tidak seperti yang diyakini oleh orang yang sedikit nasibnya. Dari orang-orang para pencari kebahagiaan dan ketenangan. Banyak orang mencari kebahagiaan dan ketenangan, tapi dapatnya sedikit. Apa mereka bilang? Inna ibadatahu, bahwa ibadah mereka kepada Allah, wa dzikrahu, dan zikir kepada Allah, wa syukrahu, dan selalu syukur kepada Allah itu taklifun. Taklif. Apa taklif? Wa masyaqqatun, dan masyaqqah. Jadi di sini dibedakan antara orang yang hatinya sudah merasakan cintanya kepada Allah, rindunya kepada Allah, melihat ibadah itu beda. Kalau ini kan yang pertama tadi itu kebutuhan. Kita gelisah, resah, merasa jauh ketika jauh dari ibadah kepada Allah. Dia turun kecintanya kepada Allah. Tapi orang yang nasibnya lebih rendah, orang yang derajatnya lebih rendah, menganggap sholat itu taklif, beban, masyaqqah, memberatkan. Limujarratil ibtila wal imtihan, sholat itu sekedar untuk menguji dan mencoba hamba. Sholat itu ujian, cobaan. Beda dengan pertama tadi, sholat itu makanan hati, penyejuk jiwa. Saya sumpah kalau enggak sholat. Resah, gersang hati kalau enggak sholat. Nah, sehingga kadang orang yang kedua tadi, kalau sudah merasa sukses dari merasa tenang dengan dunia, dia merasa enggak perlu sholat. Buat apa kamu sholat? Kan kamu karena butuh saja. Nah, enggak butuh dunia. Kalau saya kan sudah dapat, sudah banyak, enggak perlu sholat lagi. Auli ajli mujarrati ta'wid, atau dia sholat ibadah kepada Allah sekedar untuk dapat ganti. Dapat ta'wid itu ganti. Bisawab, dengan pahala. Al-munfasilu, yang terpisah. Kal mu'awadati bil asman, seperti kalau orang dapat bayaran ketika habis kerja. Saya kerja untuk apa? Dapat bayaran. Jadi niat dia kerjanya itu untuk dapat bayaran. Kenapa kamu sholat? Saya ingin dapat pahala. Ini enggak salah, seperti ini enggak salah. Enggak salah. Cuma beda, nilainya beda.
Auli mujarrati riyadatin nafsi, atau sekedar, ini yang ketiga ya. Pertama tadi menganggap itu beban. Yang kedua sekedar untuk dapat balasan. Yang ketiga limujarrati riyadatin nafsi, sekedar untuk latihan jiwa, latihan jiwa. Nah, liar tafa'a andarajil bahim, untuk mengangkat dirinya dari derajat hewan, binatang. Nah, supaya tidak disebut binatang, maka saya sholat. Karena tidak ada bedanya. Kalau saya nggak sholat itu nggak ada bedanya dengan kambing, sapi. Bedanya kalau memang nggak ada bedanya sama sapi kalau orang itu nggak sholat. Bahkan lebih baik sapi daripada orang yang nggak sholat. Nah, bedanya cuma satu, kalau manusia itu bicara, kalau sapi nggak bisa. Sehingga dikatakan orang yang tidak sholat itu hewanun natik, hewan berbicara. Kalau sapi itu, kenapa kok sapi lebih baik? Karena sapi masih nggak dibenci, nggak sholat, nggak ada yang membenci sapi karena nggak sholat. Allah tidak membenci, manusia tidak membenci pada sapi karena nggak sholat. Dan pikirannya sapi itu bagaimana makan yang banyak, sehingga diam-diamnya makan, bangun, makan, duduk, mengunyah makanannya. Itu sapi. Nah, itu aja pikirannya bagaimana makan. Kalau manusia pikirannya tidak naik dari perutnya ke hatinya, hanya sebatas perut dan ke bawah, apa bedanya dengan sapi? Jadi pikirannya nggak naik ke hatinya, cuma sebatas perut. Bahkan sapi lebih baik lagi karena gemuknya sapi itu pemiliknya sangat senang. Dipuji, semua muji. Kalau orang bawa sapi ke pasar sapi, itu lihat sapi gemuk, wah senang semua, mahal. Tapi kalau orang apakah nilainya, kalau orangnya gendut, itu mahal. Atau derajatnya yang gendut lebih mulia. Orang yang keceng, kerempeng itu rendah. Iyalah sapi, kalau kambing ukurannya itu. Kalau sapi disembelih, wah rebutan tadinya. Coba manusia, walaupun besar-besarnya manusia disembelih, lewat di sampingnya saja takut, ya. Takut banget. Kamahiyya maqalatun, sebagaimana itu banyak disampaikan, liman buhisa hadzahu min ma'rifatir rahman. Banyak ditulis oleh orang-orang yang sedikit nasibnya menganggap ibadah itu sekedar untuk latihan jiwa, untuk mengangkat dirinya dari derajat hewan. Wakala nasibuhu, orang yang seperti itu pikirannya, tiga tadi, itu ibadah itu, sholat itu beban, puasa itu beban, sehingga tidak dapati banyak orang nggak puasa. Atau kalau mau puasa, saya ingin dapat semata-mata dapat balasan. Atau yang ketiga, untuk latihan jiwa, mengangkat dirinya dari derajat hewan. Nah, wa qalla nasibuhu min dzauqi haqaiqil iman. Maka dia, orang seperti itu, sedikit akan merasakan hakikat keimanan atau manisnya iman. Nah, artinya dia tidak merasa itu sebagai makanan hati, sebagai makanan jiwa. Wa faraha bima indahu, orang yang jiwanya, yang nasibnya
rendah tadi, yang menganggap ibadah itu sebagai beban saja, wa faraha bima indahu, dia bangga dengan apa yang dimiliki. Memangnya punya apa? Yang dimiliki apa? Min zabadil afkar. Yang dia banggakan itu zabadul afkar. Apa ini? Buih-buih pemikiran. Yang ini buih-buih pemikiran itu adalah setiap yang dipikir dari yang selain Al-Quran Sunnah. Tapi kalau pemikiran itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kemarin sudah dibahas, akan memunculkan apa? Basirah. Apa basirah itu? Cahaya yang Allah nyalakan di dalam hati manusia. Nah, apa yang dia banggakan? Zabadul afkar, buih pemikiran, buih pemikiran, buih pemikiran itu rendah. Wazubalatil adhan, zubalah itu sampah-sampah, adhan itu juga pikiran. Itu yang dia banggakan. Dan itu juga dialami oleh orang-orang yang sudah jenjang pendidikannya sudah tertinggi pun ketika mereka tidak dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, maka itu yang ada di otak mereka. Walaupun sudah profesor, doktor, S-nya bukan hanya S3, sampai S campur. Nah, campur sembarang. Ini disebut zabatul afkar. Buih-buih pemikiran, sampah-sampah pemikiran. Karena tidak berasal dari sumbernya, tidak memunculkan apa? Basirah. Tidak memunculkan cahaya di dalam hatinya. Kok tahu? Coba aja duduk dengarkan orang yang belajar dari filsafat, dari ahli bid'ah, selain dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Kitabnya banyak, bukunya banyak, tapi yang keluar dari lisannya ini, zubalah, sampah, wazabat. Kata Allah kemarin, dibawakan ayatnya, fa'ammaz zabadu, adapun buih, fayadhabu jafa'a, hilang begitu saja. Bal ibadatuhu wa ma'rifatuhu, bahkan ibadahnya dan ma'rifahnya, wa tauhiduhu wa syukruhu, bahkan bagi orang yang beriman, yang nasibnya baik, tidak berkurang, meyakini, merasakan bahwa ibadahnya, mengenal Allah, mentauhidkan Allah dan bersyukurnya kepada Allah itu qurrata ainil insan, penyejuk hatinya. Bukan apa tadi? Bukan apa kalau penyejuk hati? Beban. Beda ya. Beban sama penyejuk hati beda. Kalau ini dia akan cari, akan lari segera. Kalau beban ya diambil bajunya, dia berwudu, tapi berat. Hatinya berat. Nah, begitu selesai salam langsung noleh bangun. Langsung pulang. Kenapa? Sholat kok beban ya? Nah, suruh datangnya ke masjid belakangan. Nanti pulangnya duluan. Gak kerasan. Kayak ada yang narik cepat. Memang betul ada yang narik. Apa itu? Kecintaan pada selain Allah. Di sana ada sesuatu yang lebih dicintai, yang menarik dia. Zikir nggak sempat, nggak mau zikir, padahal pahala zikir itu, kata Rasul, barang siapa baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah tahlil, kata Rasulullah,
akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu langsung setelah salam, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, dan seterusnya, baca itu. Subhanallah, zikir ba'da salam. Ini enggak dilakukan, langsung melencing dengan cepatnya, panas, pantatnya panas. Kenapa ini? Nah itu tadi, menganggap apa? Ibadah itu beban. Tapi kalau orangnya sehat hatinya, bagus hatinya, ibadah itu apa? Penyejuk hati, kerasan, di masjid kerasan. Belum adzan sudah ganteng. Nggak perlu dinasihati, nggak perlu diobiak-obiak oleh bapaknya, oleh ibunya, nggak perlu. Sudah ada pendorong utama di hatinya. Apa itu? Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, itulah penyejuk hati orang beriman. Wa afdalul ladzatir ruh, paling afdolnya, apa afdol? Utama. Paling utamanya kelezatan jiwa, wal qalbi wal janan. Ini sampai disebut 3 ini oleh beliau. Paling utamanya kelezatan jiwa, hati dan janan. Janan kan hati juga ya. Wa atyabu na'imin nalahu, dan paling lezatnya kenikmatan, paling nikmatnya kenikmatan, paling baiknya kenikmatan, mangkana ahlan, orang yang memang ahli bihadza sya'ni, dalam masalah ini. Hatinya hidup, hatinya bercahaya, hatinya rindu. Wallahul musta'an wa alaihi tukalan. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Dan hanya kepada Allah kita berserah diri. Insyaallah ini yang kita pelajari sore ini, pelajaran pembersihan jiwa. Mudah-mudahan pelajaran ini benar-benar dapat membersihkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita dari noda-nodanya. Belum lagi ditambah dengan puasa kita, mudah-mudahan kita berharap dengan sebesar-besarnya harapan kepada Allah saja. Semoga puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, berdirinya kita di malam Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak boleh merasa bahwa kita telah melaksanakan ibadah dengan baik. Puasa saya alhamdulillah sempurna, baik. Tapi harus kita tetap merasa cemas, khawatir. Jangan-jangan tidak diterima. Kita harus merasa bahwa kita belum bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Merasa dalam hati kita masih banyak kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan kita mendapati apa yang Allah janjikan bagi orang yang menjalani puasa. Nah, yaitu Allah janjikan akan diampuni segala dosa yang lalu dan yang akan datang. Nah, juga Allah berjanji akan dimasukkan ke surga Royan. Mudah-mudahan semua kita dimasukkan oleh Allah ke surga Royan. Dan Allah SWT berjanji untuk membebaskan orang yang berpuasa dari neraka. Mudah-mudahan kita semua benar-benar dibebaskan oleh Allah SWT dari nerakanya.